Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dimampukan untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Inilah kami, hamba yang berkata-kata, bahkan setiap pemirsa Klavos yang akan menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati kami lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Markus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya dituntut untuk bagaimana kita harus membangun percaya kita kepada Tuhan. Saudara tidak bisa hidup menjadi orang Kristen yang hanya labelnya Kristen, tetapi engkau tidak punya kepercayaan kepada Tuhan. Firman Tuhan mau mengajar kita di hari ini. Mari kita belajar untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Artinya setiap kita hendaknya benar-benar kita mengimani siapa Tuhan yang kita percayai. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah ragu dengan situasi dan kondisi yang ia alami. Orang yang percaya kepada Tuhan, tandanya dia selalu membangun akan hubungannya yang khusus, yang baik, yang sungguh-sungguh hanya dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita membangun hubungan percaya kita kepada Tuhan supaya kita hidup beriman hanya kepadanya. Saya percaya bahwa kalau orang Kristen hidupnya beriman kepada Tuhan, maka situasi, persoalan yang ia alami tidak akan mengintimidasi kehidupannya. Bahkan kata-kata orang pun tidak akan pernah mengintimidasi seluruh kehidupannya kalau orang itu percaya kepada Tuhan. Nah, belajar dari kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan ini dikatakan perempuan ini dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Tetapi ketika dia menjamah Yesus, di situ dikatakan dia mengalami kesembuhan. Ayatnya yang ke-34, Yesus berkata kepadanya, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Gambarannya saudara, mari kita membangun percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Roma pada pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17, iman itu timbul hanya lewat firman Tuhan. Artinya hanya lewat mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara orang Kristen yang suka mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan hidup beriman kepada Tuhan. Nah, belajar dari kisah perempuan ini dikatakan, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini yang tadi dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Perempuan ini sudah mendengarkan siapa itu Yesus. Apa yang dia dengarkan itu membuat sehingga perempuan ini dia lalu punya
keyakinan bahwa ketika dia menjamat jubahnya Yesus, maka dia akan mengalami kesembuhan. Nah, buktinya apa yang dia imani itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang hidup beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita sehingga kita bisa dapat hidup beriman kepada Tuhan? Saya katakan kepada saudara, hal yang pertama yang saudara harus lakukan, saudara harus suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara tidak suka mendengarkan firman Tuhan, artinya saudara hanya pergi ke gereja, saudara hanya mengikuti ibadah, hanya mendengarkan khotbah, tetapi itu saudara tidak ambil menjadi bagian hidupmu, tidak masukkan ke dalam rohmu, maka saya pastikan engkau tidak akan pernah bertumbuh beriman kepada Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu saudara, dia hanya melihat khotbah itu hanya sesuatu yang begitu saja tanpa dia ambil dan membawa itu di dalam kehidupannya. Makanya banyak orang Kristen itu tidak bertumbuh di dalam rohaninya karena firman itu tidak diambil di dalam kehidupannya. Mari kita belajar kalau kita mau hidup beriman kepada Tuhan, dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Perempuan ini dia mengenal Yesus, dia tahu siapa Yesus karena dia sering mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang kedua, kalau saudara dan saya mau supaya kita hidup beriman kepada Tuhan, jangan fokus dengan perkataan orang, tapi fokuslah hanya dengan perkataan Tuhan. Artinya firman yang kita dengar itu harus menjadi pusat perhatian kita. Jangan kita mendengarkan firman padahal kata orang kita lebih dengarkan itu daripada kita mendengarkan apa kata firman Tuhan yang kita dengar. Ingat, hanya firman yang membawa kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu fokuslah terus kepada apa kata firman Tuhan. Itulah yang membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita supaya kita hidup beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah engkau terintimidasi dengan keadaan situasi yang engkau alami. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, situasi keadaan kita sekarang ini sulit. Jangan kita terintimidasi dengan persoalan dan keadaan kita. Kita harus terus melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Itulah yang membuat kita hidup kuat di dalam Tuhan. Kita bisa bertumbuh di dalam iman kita hanya kepada Tuhan. Saya percaya 3 hal ini kalau kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, maka apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, semua itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban atas apa yang kau inginkan dan kau rindukan di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan kita yang sekarang ini. Saya percaya kalau kita membangun terus iman kita kepada Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan menjadi kuat, kita akan mampu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang Kau telah berikan bagi kami di hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami terus membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan yang kami alami, tapi biarlah kami terus dapat berfokus hanya kepada perkataan Tuhan yang adalah firman Tuhan bagi kami. Karena lewat firman kebenaran itulah yang membuat kami akan terus bertumbuh di dalam iman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami mau hidup beriman kepadamu. Biarlah Engkau selalu menyertai kami, mampukan kami untuk dapat menangkap setiap suara Tuhan sehingga membuat kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.